Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 1-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sahabat Alkitab, menunggu merupakan sebuah kegiatan yang cukup melelahkan untuk dilakukan. Pertama-tama menunggu melelahkan semangat, terkhusus ketika harus menunggu dalam waktu yang sangat lama dan belum tentu jelas kapan akan berakhir. Kemudian menunggu akan melelahkan pikiran yang mulai jenuh. Terakhir, menunggu meski tidak perlu beraktivitas banyak secara fisik, dapat melelahkan tubuh akibat semangat yang kendur dan pikiran yang mulai kacau. Itulah mengapa tidak banyak orang yang mampu menunggu dengan sabar. Contoh, seorang pengendara yang menerobos lampu merah hanya karena merasa jenuh menunggu sekitar 1-2 menit hingga gilirannya tiba. Alhasil, ketidaksabaran dalam menunggu dapat menimbulkan dampak buruk bagi banyak pihak, bukan hanya bagi dirinya sendiri. Di dalam pembukaan surat Kisah Para Rasul, kita pun mendapati sebuah pesan kesaksian tentang cara Tuhan Yesus mempersiapkan para rasul pasca kebangkitannya, yakni dengan mengajarkan mereka untuk menunggu. Mereka diperintahkan untuk menunggu momen pembaptisan dengan Roh Kudus yang nantinya akan dapat kita temukan pada pasal 2. Itulah momen ketika mereka seperti digenapi untuk mampu melakukan karya pengabaran Injil Kristus. Namun itu semua membutuhkan waktu dan mereka perlu menunggu hingga tiba waktunya. Selama masa menunggu itulah, para murid diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem, yaitu sebuah kota tempat pembunuhan sang guru, tempat para musuh Yesus tinggal. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan dengan beragam perasaan takut dan khawatir yang dialami oleh para rasul. Namun, itulah bagian dari proses pembentukan yang sedang Tuhan Yesus lakukan bagi mereka. Sahabat Alkitab, proses menunggu yang dialami oleh para rasul tentu bukanlah tanpa makna. Secara logika sederhana, tentu saja Tuhan Yesus dapat segera memberikan baptisan roh itu kepada para rasul secepat mungkin. Namun semua proses yang dengan sengaja ia lakukan kepada para murid justru menjadi cara yang mempersiapkan mereka untuk semakin mantap menjadi rasul Kristus. Hal ini pun dapat kita maknai dalam menjalani hidup sebagai umat Tuhan. Mungkin saja ada di antara umat Tuhan yang sedang menjalaninya, yang saat ini sedang berada dalam proses menunggu tersebut. Entah menunggu jawaban atas doa, menunggu hasil ujian dari sebuah proses penerimaan terkait sekolah, pekerjaan, atau berbagai hal lain yang sangat penting dalam bagian hidupnya. Sudah tidak perlu dipungkiri bahwa proses itu pasti akan sangat melelahkan untuk dijalani. Namun pada hari ini kita mendapatkan sebuah nilai pembelajaran dari firman Tuhan, bahwa setiap proses menunggu yang kita alami bukan menjadi tanda bahwa Tuhan tidak atau belum memedulikan kita. Justru di dalam proses menunggu sedang terjadi proses pembentukan dari Tuhan atas diri setiap umat yang berserah penuh kepadanya. Jadi, milikilah kesetiaan kepada Tuhan dan jalanilah setiap proses menunggu bersama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki kesetiaan dan kesabaran menjalani setiap proses kehidupan kami, termasuk berbagai masa ketika kami harus menunggu banyak hal, entah atas doa kami maupun atas hasil kabar yang akan kami dapatkan, atas segala sesuatu proses yang telah kami jalani. Tolonglah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.